Tak dapat dielakkan lagi mengingat target Presiden RI Joko Widodo terkait indeks inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024, maka Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung saat ini berfokus melakukan percepatan dengan mengimplementasikan poin kunci Strategis Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI, salah satunya yakni memperluas dan memberikan kemudahan akses layanan keuangan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Di dalam kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung pada Selasa 30 November 2021 yang lalu bersama awak media ke Desa Titiwangi, Kabupaten Lampung Selatan, berikut sekilas juknis yang diberikan Bapak Dwi Krisno Yudi P, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung. Kemudian nanti kita mau kunjungan juga ke lokasi usaha debitur dan nanti informasi diberikan oleh kepala desa. Kemudian informasi terkait investor, galeri investasi itu diberikan oleh investornya. Kemudian nanti ada informasi juga dari debitur UMKM dan agen laku pandainya. Itu gambaran kegiatan kita di sini ya. Berbicara inklusi keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Dalam hal ini OJK bersama Industri Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Provinsi Lampung membentuk Desa Inklusi Keuangan Desa Titiwangi, Lampung Selatan. Dalam hal ini OJK Lampung bersama Industri Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Provinsi Lampung membentuk Desa Inklusi Keuangan Desa Titiwangi pada 20 November 2019 yang lalu. Berikut kata sambutan serta penjelasan Bapak John Indra Krisna selaku Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung untuk meningkatkan inflasi pada Selasa 30 November 2021. Dan melalui Desa Inklusi Keuangan ini juga kita mengadakan penyediaan akses keuangan. Kalau dulu desa itu kalau untuk mengakses layanan keuangan tentunya sulit karena lokasi. Tetapi dalam perkembangan sekarang banyak bank-bank yang sudah mulai mengurangi jaringan kantor karena ada layanan akses yang bisa diberikan lebih luas karena kemudahan teknologi yang ada sekarang. Dan sampai sekarang ini pun kita lihat sampai di desa-desa sudah ada yang namanya layanan laku pandai, layanan aktivitas keuangan tanpa kantor, jadi hanya menggunakan devices atau perlengkapan tertentu agar masyarakat juga bisa menikmati layanan dari atau jasa dari industri jasa keuangan tadi. Desa Titiwangi ini merupakan salah satu desa inklusi yang memiliki galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Galeri investasi Bursa Efek Indonesia ini adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak ini kepada dunia akademisi. Galeri investasi Bursa Efek ini berkonsep 3-in-1 yang merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia, perguruan tinggi, sekolah atau desa, dan perusahaan sekuritas. Kedepannya melalui galeri investasi Bursa Efek ini diharapkan dapat menjadi jembatan juga menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di pasar modal. Kegiatan kunjungan ke Desa Titiwangi, Kabupaten Lampung Selatan pada hari ini selain mendengarkan materi dan edukasi yang disampaikan oleh para narasumber, juga kunjungan ke beberapa tempat seperti tempat usaha pelaku UMKM berupa usaha pembuatan keripik pisang dan usaha pembuatan kloset yang menjadi potensi dan merupakan usaha unggulan Desa Titiwangi yang pernah menjadi juara nasional tahun 2017. Selain daripada itu akan dilihat adanya pengaruh kehadiran dari layanan dan produk keuangan di desa melalui agen laku pandai dan galeri investasi yang ada bagi aktivitas berbagai masyarakat di desa. Dan kunjungan kali ini, Otoritas Jasa Keuangan
OJK Provinsi Lampung memberikan piagam penghargaan kepada Desa Titiwangi atas kunjungan insan media di Provinsi Lampung. Piagam penghargaan ini diberikan oleh Bapak John Indra Krisna selaku Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung kepada Bapak Sumari selaku Kepala Desa Titiwangi Lampung Selatan, yang juga disaksikan Bapak Sofyan selaku Investor Desa, Bapak Sandy selaku Debitur UMKM, Bapak Budi selaku Agen Laku Pandai, Bapak Fahmi Al-Kahfi dari Bursa Efek Indonesia, dan Bapak Arif Ginanjar serta Ibu Ira. Acara kunjungan ini dilanjuti dengan penyampaian informasi dari Bursa Efek Indonesia atau BEI Lampung oleh Bapak Fahmi Al-Kahfi. Berikut pemaparannya. Jadi Desa Titiwangi ini sudah diresmikan oleh Bursa Efek Indonesia dan juga OJK tertanggal 20 November tahun 2019. Sehingga selama 2019 sampai 2021 sampai dengan hari ini baru ada sekitar 10 kegiatan yang kita lakukan di Desa Titiwangi, bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas. Bahwasannya galeri ini 3-in-1, jadi kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan sekuritasnya yaitu Mandiri Sekuritas yang ada di Provinsi Lampung dan juga Desa Titiwangi, yang mana Desa Titiwangi merupakan desa nabung saham atau desa inklusi keuangan kedua di Provinsi Lampung. Alhamdulillah sampai hari ini ada sekitar 15 masyarakat yang sudah menjadi investor. Yang kedua, perkenalan Desa Titiwangi oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Sumari. Berikut juga pemaparannya. Sejarah Desa Titiwangi pada tahun kurang lebih 1966, Desa Titiwangi sebelumnya adalah kawasan tebangan tanah warga. Tebangan tanah warga, yaitu serombongan masyarakat warga membuka tebangan di Desa Titiwangi yang tadinya belum Desa Titiwangi. Dengan dikepalai kepala tebang itu Bapak Nasaan Suahyadi. Setelah dibentuk perencanaan untuk tata sebuah desa, yaitu 4 dusun, desa Tembangan itu diberi nama Candipuro. Seiring berjalannya waktu terbentuklah sebuah desa yang definitif, yaitu di tahun 1972. Adapun di tahun 66 sampai 1972 itu setelah terbentuk desa menjadi definitif, selanjutnya dipimpin oleh kepala desa. Nah, ini potensi desa kami, Pak. Potensi Desa Titiwangi yaitu kami mempunyai pasar desa dan yang jauh kurang lebih 100 meter dari sini di sebelah Gapura itu. Alhamdulillah pasar desa kita berjalan lancar. Itu potensi yang dari sekali juga tulis ada di sebelah kami, walaupun terkaki-kaki tetap sempat berjalan karena kondisi pandemi itu COVID juga. Dari investasi desa inklusi salah satunya adalah Desa Titiwangi yang pada waktu itu dipercayakan adalah Desa Titiwangi pada bulan Oktober 2017 kalau tidak salah itu rencananya, yaitu sudah sebagai misi. Nah, salah satunya ini program dari 2016, 16, 17. Artinya harus masyarakat itu harus mempunyai jamban yang sehat. Selanjutnya penjelasan dari PT BPD Lampung oleh Bapak Arif Ginanjar. Berikut pemaparannya. Mungkin di sini kami mencoba hadir, Pak. Kami mencoba hadir dengan membawa program dari pemerintah provinsi, yaitu ada program Exambes, kemudian ada lagi program pembayaran PBB yang bisa nanti dilakukan melalui agen Laku Pandai kita, yaitu Lampung Smart. Nah, selain itu juga untuk karena Bank Lampung di sini hadir, selain untuk inklusi dan juga memajukan perekonomian desa, itu kemarin
ada 2 minggu yang lalu ya Pak, 2 minggu atau 9 yang lalu ya Pak, itu kita sosialisasi dan sidang di sini Pak, bersama Koperasi KUB Sepakat, kita dimanfaatkan lagi. Baik, nah langsung saja akan di sini saya bersama Pak Budi dan Pak Sandi selaku agen laku pandai dan kreditur nanti akan memberikan testimoni sejauh mana manfaat yang dapat digunakan, ya, manfaat apa yang bisa digunakan dari pemanfaatan agen laku pandai yang ada di Tiwangi ini. Dan kemudian juga ini juga debitur kita, ini kebetulan debitur kita adalah koperasi. Jadi kami menyalurkan dana ke koperasi dan kemudian koperasi nanti akan mendistribusikan ke para petani terkait dengan pertanian. Kemudian dilanjuti oleh testimoni agen laku pandai yang kali ini dihadiri oleh Bapak Budi dan Bapak Sandi. Berikut testimoni dari agen laku pandai. Agen Smart, keuntungan PLN Smart kuat banget untuk bayar listrik, token, transfer, orang narik duit bisa di Agen Smart. Pokoknya bermanfaat banget lah. Dan kalau yang mau bergabung bisa ya nanti saya sampaikan ke pengurusnya. Membantu para petani di SRB dan untuk penyaluran dana. Itu saja. Soal sistem investasi gudang itu apa? Untuk sistem investasi gudang itu yaitu penyimpanan padi itu hasil pertanian. Itu sebenarnya bukan hanya padi, jagung, beras saja. Sebenarnya itu ada sekitar 16. Cuman untuk di gudang kami itu hanya satu yang sudah disertifikasi dengan HPP, itu hanya berapa untuk saat ini. Itu keuntungannya itu untuk sebagai tujuan. Dan saat petani di musim panen rendang itu harga itu anjlok. Nah, dengan adanya sistem investasi gudang itu bisa untuk penyimpanan padi. Nah, sedangkan petani itu butuh dana itu bisa dicairkan dari mampu dengan adanya surat sertifikasi itu SRG. Itu pencairannya sekitar 70% atau 75 juta. Yang terakhir ada penjelasan dari investor Bursa Efek Indonesia, yakni Bapak Sofian yang merupakan juga sekretaris desa. Berikut pemaparannya. Selain saya jadi sekretaris desa, saya juga selaku investor yang ikut menanam saham yang ada di galeri investasi di Desa Titiwangi. Desa kami yang sudah menjadi desa inklusi keuangan, sehingga kami bisa tahu untuk menanam saham itu kita bisa tahu PT-PT yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi tidak sembarangan kita menanam saham. Contohnya kayak saya sudah menanam saham di 3 perusahaan, yaitu di PT Nikel, terus PT Farmasi, sama PT lupa saya Pak, pokoknya saya beli 3 saham itu. Jadi itu sangat membantu saya yang tadinya saya tahunya hanya menabung uang di bank, kita bisa menanam saham, membeli saham. PT-PT tersebut sudah diawasi oleh OJK. Jadi ketika saham itu bangkrut, tentu saja uang kita bisa kembali. Sebagai akhir kegiatan kunjungan ke Desa Inklusi Keuangan, sebelum menuju tempat usaha unggulan Desa Titiwangi, yaitu usaha pembuatan kloset dan tempat usaha UMKM, yaitu usaha keripik desa, sedikit closing statement dari Bapak John Indra Krisna selaku Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.
Harapannya semoga kegiatan hari ini dapat memberikan edukasi kepada Bapak Ibu mengenai potensi Desa Titiwangi yang dapat ditunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dapat dikembangkan sebagai bentuk percontohan untuk desa lain.